Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Dan hari ini gue mau ngajak lo jalan-jalan ke Pulau W. Kita riding di Pulau W, seperti apa? Itu lebih keren. Yuk, kita langsung sana. Jadi guys, di suasana riding di sana, itu lo akan ngelihat yang namanya suasana alam. Gue sih rekomend untuk lo semua, pagi-pagi adalah waktu yang tepat untuk eksplor di Pulau Sabang. 98% jalanannya oke banget. Lo berada di hutan lindung, itu hijau kiri kanan guys. Berkelok kiri kanan naik turun itu nikmat banget. Tiba-tiba lo terbuka di depan lo ada lautan luas, itu keren banget guys. Udah kayak hadiah lo untuk lo nih, udah kayak gitu kurang lebih. Oke guys, sampai di Pulau W tentunya kita akan sampai di kota Banda Aceh, dan di Banda Aceh kita akan masuk di Pelabuhan Ulele. Jadi kita dari sini menyeberang ke sini. Ketika kita tiba di Pelabuhan Ulele, nah di sini adalah gerbangnya. Jadi kita masuk dari gerbang, putar masuk jalur antrian. Ini juga berlaku untuk kendaraan roda 4 ya. Nah kalau kita naik motor masuk ke dalam garis antrian. Nah ini ada antrian nih, jalur untuk motor masuk ke shelter. Nah pada hari itu gue udah tahu karena akan banyak orang yang berlibur, mengingat di situ setelah Idul Adha besoknya adalah hari libur, dan situ artinya gue akan bertemu dengan banyak wisatawan lokal, dan juga ternyata ada banyak memang penduduk lokal yang memang datang ke kota Banda Aceh dan ingin pulang kembali. Dan juga di situ juga banyak pedagang-pedagang ya. Jadi pedagang-pedagang yang punya dagangan di Pulau Sabang juga kalau belanja tentunya di kota, dan dia balik lagi. Juga banyak bikers dari wilayah Aceh, Sumatera, dan juga termasuk gue yang berada dari luar pulau. Nah pada hari itu hanya ada 2 transit dari Banda Aceh menuju ke Pulau Sabang. Gue putusin untuk datang pagi-pagi, dini hari jam 3 pagi gue udah standby di Pelabuhan Ulele. Nah ini kita lihat di shelter ini seperti yang sekarang. Di shelter ini itu terjadi antrian, dan gue mungkin datang jam 3 pagi itu sudah ada beberapa bikers yang sudah nginap di pelabuhan. Bayangin nggak, saking semangatnya tuh. Dan gue juga nggak mau kalah semangat kan, dan gue yakin lo semua juga pasti nggak mau kalah semangat. Nah di situ gue parkirin motor gue, dan gue sempetin untuk orientasi pelabuhan tersebut ya, karena gue juga sendirian ya. Gue banyak ketemu sama rekan-rekan bikers, cuman juga banyak yang mereka pada tidur di sana. Nah tanpa gue sadar, setelah gue sholat subuh, nanti masih jam-jam 5 kan, jam-jam 5, setengah 5, gue balik lagi ke sana. Wah, motor gue udah nggak kelihatan seperti di video ini lo lihat. Ini suasana di penyeberangan, udah terjadi antrian mobil dan juga ada truk, dimana bakal terjadi rebutan masuk kapal. Nah kalau motor sebelah sini, nah beloknya sini tuh, motor gue udah nggak kelihatan. Nah di sini yang menarik, kita juga harus tahu beberapa trik. Jadi pada saat di pelabuhan ini, setelah gue dari ya gue banyak ngobrol-ngobrol sama pedagang yang punya kantin, dan juga beberapa teman-teman bikers yang gue kenal di sana. Itu jam setengah 7 pagi loketnya baru dibuka. Nah untuk lo tahu loket itu seperti apa, jadi ini di sini seperti kita lihat sekarang, ini ada gerbang di mana pintu ini ada merupakan akses kita masuk menuju ke kapal. Ini di sebelah kanan ini ada pagar BRC. Nah kita ngantri di sini karena kan ditanya plat nomor, CC kendaraan, dan lain-lain. Nah gue kasih tips ke lo, pergi rombongan kan nggak mungkin ada 10 motor lo bersepuluh lo ngantri di situ. Mendingan satu, bikin list, catat nomor plat nomornya, motor jenis apa, CC nya berapa, sehingga pada saat ngantri udah 1 orang aja, nggak perlu 10-10 nya ngantri di situ. Nah ini tips dari gue. Nah dari situ setelah lo ngantri,
gue saranin jangan keliling-keliling lagi, langsung kembali ke shelter, standby di motor. Standby di motor, udah tungguin aja. Nanti sekitar jam 7 itu ada portal itu akan dibuka. Nah, baru kita bisa keluar dari portal itu setelah kita nunjukin tiketnya kan. Pada saat gue balik, portal mau dibuka, suasananya guys gila, padet banget. Itu motor kita udah antri di panjang tuh, udah di belakang kita udah motor semua. Dan yang lo nggak nyangka, ternyata banyak juga orang yang bawa motor itu tidak berada di garis antrian. Jadi mereka udah nyerobot dari mana-mana. Sehingga nih kita keluar ke sini, nah dia udah motong di sini. Nah, itu it's happen. Ya setelah itu kita udah naik ke kapal, tentunya pemandangan yang kita lihat, lautnya, wah itu nikmat banget. Dan kalau lo berangkat pagi, lo ketemu tuh yang namanya sunrise, suasananya bagus banget. Nah seperti di foto ini, gue dapet suasana enak banget. Oke guys, lanjut kita menuju ke Pulau W. Kita mulai bergerak nih guys, keluar dari kapal. Ketika mulut kapal diturunkan, nah di situ kita udah harus ready. Dan tentunya riding kita nggak bisa langsung blar keluar gitu ya, karena terjadi antrian yang namanya truk, mobil, motor, penumpang semua mau keluar bersamaan. Gue mau sedikit kasih tips ke lo dari pengalaman gue. Ketika gue sampai di Pulau W, itu gue udah tahu ada beberapa jalur untuk mencapai ke Tugu Nol. Ini ada jalur dari sini langsung motong di sini. Memang lebih pendek, itu 33 kilo. Tapi kemarin gue menempuh itu khusus dari sini. Gue ambil dulu sisi selatan dan ke barat dari Pulau W. Oke guys, thank you. Gue lanjut lagi. Nah tentunya Pelabuhan Balohan sampai ke titik nol itu kurang lebih 35 sampai 36 km. Dan itu lo akan mendapatkan banyak sekali sensasi riding di sana. Ada beberapa perkampungan, terus udah mulai hijau, terus nanti di sebelah kiri lo ada garis pantai, dan lo akan ketemu lagi hutan lindung. Di hutan lindung itu benar-benar satu sensasi nikmat banget, dan memang lo harus lebih hati-hati di sana karena banyak ranting atau dahan-dahan yang memang secara alami jatuh, ya memang dahan mati dan seterusnya dan lain-lain. Have a coffee guys.